Perlu diketahui bahwa resesi perekonomian kita puncaknya adalah di bulan Juni. Percaya tidak percaya, tapi ini akan terjadi. Janji kuele. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video beberapa tahun yang lalu, bahwa semesta ini sedang melakukan pembersihan. Diawali dari COVID-19, itu adalah awal dari pembersihan yang pernah saya sampaikan. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa pada 2025 nanti adalah puncak dari pembersihan yang dilakukan oleh semesta, di mana tanda-tandanya adalah akan banyak sekali kekacauan-kekacauan. Orang-orang yang selama ini kita agung-agungkan itu akan dibukakan keasliannya. Saya pernah menyampaikan bahwa sing aling-alingan bakal konangan. Artinya bahwa akan dibukakan kemunafikan-kemunafikan atas nama kelompok tertentu yang kemudian tujuannya adalah untuk meraih duniawi akan dibukakan. Sehingga seperti yang kita sama-sama tahu, hari ini banyak sekali orang-orang yang selama ini mengatasnamakan golongan tertentu, kelompok tertentu untuk meraih duniawi, hari ini sudah dibukakan secara terang benderang. Ini adalah salah satu pertanda semesta ini sedang melaksanakan pembersihan. Jadi ini akan terus berlanjut berbarengan dengan menurunnya perekonomian negeri ini, termasuk perekonomian dunia. Kemudian dampaknya kepada kita sebagai masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, terasa begitu sulit. Pekerjaan sulit, usaha tidak mengalami pertumbuhan. Ini adalah awal di mana kita akan masuk kepada resesi ekonomi kita yang sebenarnya. Perlu diketahui bahwa resesi perekonomian kita puncaknya adalah di bulan Juni. Percaya tidak percaya, tapi ini akan terjadi. Kita saat ini sedang mengarah ke sana. Dalam kondisi ini kita harus lebih bersabar, lebih tekun, lebih ulet, dan lebih percaya dan yakin kepada Yang Maha Kuasa. Kita berikhtiar, akan tetapi kita pasrahkan segala sesuatunya, hasilnya kepada Yang Kuasa. Mulai hari ini kita harus lebih teliti dalam menggunakan uang, dan hendaklah kita bisa memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun peluangnya. Kita jangan terlalu terpaku kepada satu usaha, misalnya yang bekerja, itu jangan hanya mengandalkan kerja. Tapi jika memiliki tanah, memiliki lahan, walaupun itu tidak luas, manfaatkan. Ini akan membantu kita ketika resesi ekonomi itu terjadi. Jadi ini saran dari saya. Jadi kita jangan terpaku kepada satu usaha. Apapun peluangnya, sekecil apapun peluang itu, maka kita manfaatkan. Ini semua untuk menyelamatkan kita dan keluarga kita. Dan kita akan sama-sama tahu, akan sama-sama mengalami. Dan pada saat itu juga bersamaan dengan penanggalan 1 Suro, penanggalan Jawa.
Ini juga berkaitan dengan prediksi-prediksi setelah 1 Syuro tahun 2025. Jadi akan banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa akan terjadi. Salah satunya adalah resesi ekonomi. Akan banyak kesulitan akan dialami oleh banyak orang. Selain daripada itu, setelah 1 Syuro yang akan datang di tahun 2025 ini, selain dari resesi ekonomi, juga akan memuncaknya konflik-konflik yang selama ini, yang berbulan-bulan, bertahun-tahun sudah terjadi. Dan ini akan memasuki puncaknya. Seperti yang kita sama-sama tahu, banyak sekali peristiwa-peristiwa di tahun sebelumnya. Termasuk konflik yang terjadi, polemik yang terjadi antara pribumi dengan bangsa pendatang. Ini juga akan terus terjadi. Puncaknya itu adalah setelah 1 Syuro tahun 2025. Karena seperti yang kita sama-sama tahu bahwa sampai hari ini polemik itu belum menemukan titik terang. Jadi masih terjadi perdebatan-perdebatan, pertentangan-pertentangan yang ini pada akhirnya akan terjadi konflik yang secara terbuka. Dan ini sudah diprediksikan oleh orang-orang tua dahulu bahwa bangsa pendatang yang berasal dari negara tertentu akan terusir dari bangsa Indonesia. Ini sudah diprediksikan oleh leluhur kita, oleh para orang tua kita. Dan ini memang sudah bagian dari ketentuan. Saya sudah menyinggung dalam beberapa video saya, ada upaya untuk mengarabisasi Nusantara. Tradisi budaya kita, warisan dari leluhur kita, dimusyrik-musyrikan. Kita dijauhkan dari tradisi dan budaya kita, sehingga kita kemudian menjadi orang yang tidak jelas arah, karena kita sudah kehilangan jati diri. Ada kekuatan atau ada kelompok orang yang berusaha memisahkan kita, terutama generasi muda, dengan tradisi dan budayanya, agar kita tidak lagi cinta kepada leluhur kita, agar kita berpaling kepada mereka. Bahkan kenyataannya hari ini tidak sedikit orang-orang yang berpaling kepada leluhur mereka. Nah, ini adalah tujuan dari mereka-mereka yang memiliki kepentingan. Jadi kita harus menggunakan logika kita agar kita tidak tertipu daya oleh kelompok atau orang-orang yang memiliki kepentingan seperti itu. Agar kita tetap menjadi warga masyarakat Indonesia yang cinta bangsa kita, yang mencintai tradisi dan budaya kita sebagai warisan leluhur kita bersama. Agama kita boleh apa saja, itu menurut keyakinan masing-masing. Akan tetapi identitas kita adalah Nusantara. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Nganteni padang